Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Biaya materai. Nah, undang-undang yang mengatur biaya materai ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya teman-teman. Nah, ini dasar hukum secara lengkap. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan materai, Permenq Nomor 5151 Tahun 2021 tentang pemungutan bea materai dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea materai. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bea materai itu, teman-teman? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tadi, mengatakan sederhananya bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Nah, mungkin ada anggapan di masyarakat kita bahwasanya dokumen tertentu apabila dikasih materai itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di depan hukum, kemudian dokumen tersebut sah apabila dan sebaliknya apabila tidak ada materai itu tidak sah. Nah, apakah itu benar, teman-teman? Tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan dokumen? Dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, langsung saja kita bahas objek bea materai. Atau dengan kata lain, apa saja yang dikenakan bea materai. Hanya dua, teman-teman. Yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat menerangkan mengenai suatu kejadian yang perdata. Kata kuncinya adalah perdata ya, teman-teman. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kata kuncinya adalah alat bukti di pengadilan. Nah, seperti apa? Kita bahas lebih rinci. Dokumen yang bersifat perdata yang pertama adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Beserta rangkapnya. Nah, surat perjanjian ini contohnya, teman-teman, surat perjanjian jual beli, utang piutang, sewa, dan lain sebagainya yang mengikat dua orang seperti itu. Nah, yang kedua, dokumen yang bersifat perdata yaitu akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipan. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak jangka panjang dengan nama dan bentuk apapun. Dan yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan dan risalah lelang, minuta lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Nomor 7, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah. Nah, undang-undang terbaru mengatakan bahwasanya hanya nominal yang lebih 5 juta rupiah saja yang dikenakan bea materai. Kurang dari 5 juta atau kurang itu tidak perlu dikenakan bea materai ya, teman-teman. Jadi percuma saja. Nah, kemudian yang di dokumen tersebut dinyatakan atau disebutkan bahwasanya ada penerimaan uang, kemudian berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Kemudian dokumen yang ditujukan untuk jadi alat bukti di muka pengadilan terdiri dari surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Yang kedua, surat-surat yang semulanya tidak dikenakan bea berdasarkan tujuannya. Nah,
Teman-teman mungkin ingat kasus Dewi Persik yang bermasalah dengan ketua RT-nya tentang uh, kurban ya, hewan kurban ya waktu itu. Nah, Dewi Persik ini mencetak atau memprint bukti chatnya kemudian dikasih materai untuk disidangkan. Nah, seperti itu teman-teman contoh dari surat yang semulanya tidak dikenakan bea materai. Tetapi karena digunakan untuk pengadilan, maka itu harus dimateraikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena teman-teman sekilas kita bahas, hakim panitera yang ada di pengadilan itu tidak atau dilarang untuk menyimpan, kemudian mempertimbangkan, kemudian menerima surat atau dokumen-dokumen yang tidak dimateraikan seperti itu. Nah, jadi terjawab ya teman-teman, anggapan bahwasanya eh, dokumen yang dimateraikan itu lebih tinggi di mata hukum, kemudian lebih sah. Nah, itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah menurut saya seperti itu. Kemudian, berapa tarif materai yang terbaru menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 5 itu tarifnya tetap ya teman-teman, mau berapapun selagi dia di atas 5 juta itu harus dikenakan dengan tarif 10.000 seperti itu. Oke teman-teman, kita coba selesaikan contoh kasus berikut ini ya. Diketahui A, B, dan C mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang real estate dan properti dengan nama PT Maju Jaya yang berkantor pusat di Jalan Sudirman nomor 7, Surabaya pada tanggal 2 Februari 2022. Akta pendirian dibuat oleh Notaris Hotman SH MKN dengan biaya 6 juta rupiah asli dan 2 rangkapnya telah dibayar tunai dan diberikan kwitansi modal perseroan sebesar 10 miliar. Kantor pusat PT Maju Jaya menyewa ruko dari Nyonya D untuk masa 5 tahun dengan sewa sebanyak 250 juta per tahun yang dibayar sekaligus dengan cek mandiri pada tanggal 22 Februari 2022. Surat perjanjian sewa di hadapan Notaris Hotman dalam rangkap 2. Atas pembayaran sewa tersebut, PT Maju Jaya meminta kwitansi 1 rangkap. Nah, pertanyaannya teman-teman, atas peristiwa yang di atas, sebutkan dokumen apa saja yang terutang bea materai. Nah, kita analisis pelan-pelan ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah tandai dengan warna yang berbeda. Itu adalah dokumen-dokumen yang harus dikenakan materai. Yang pertama, akta pendirian sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Akta pendirian ini merupakan akta yang dikeluarkan oleh notaris. Maka dia harus dikenakan materai seperti itu. Yang kedua adalah kwitansi. Ini merupakan salah satu surat berharga juga teman-teman. Kemudian cek Bank Mandiri. Nah, ini merupakan salah satu bentuk surat berharga juga. Kemudian surat perjanjian. Nah, ini adalah salah satu dari surat atau dokumen yang bersifat keperdataan tadi. Dan terakhir, kwitansi. Nah, ini merupakan juga surat yang bersifat keperdataan yang termasuk pada golongan surat berharga. Sehingga jawabannya adalah akta pendirian, kwitansi, cek Bank Mandiri, dan surat perjanjian. Surat perjanjian sewa ya dalam hal ini. Kemudian, berapa total biaya berapa total biaya bea materai yang dikeluarkan atas dokumen tersebut? Nah, kita lihat teman-teman. Akta pendirian ini terdiri dari asli dan 2 rangkapnya. Kita tandai. Artinya ini ada 3 ya. 3 berarti 30.000 karena satu dokumen itu dikenakan bea materai 10.000. Kemudian
Kwitansinya 1, artinya 10.000, totalnya sudah 4 ya, 40. Kemudian cek Bank Mandiri 1, berarti totalnya sudah 50. Kemudian surat perjanjian sewa 2, 2 rangkap, berarti tadi sudah 50, berarti 70 ya. Dan kwitansi 1 rangkap, artinya totalnya adalah 80. Jadi jawaban untuk total biaya bea materai yang harus dikeluarkan untuk dokumen tersebut adalah 80.000. 80.000. Itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.